Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami, tim 9E PGSD dari Universitas Sanata Dharma, memberikan sedikit pemaparan materi mengenai belajar tentang pendidikan yang memerdekakan dari Ki Hajar Dewantara. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nola. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional khususnya di bidang pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi Indonesia yang kala itu dijajah oleh kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara meninggal pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara memiliki istri yang bernama Nyi Sutarninah. Ki Hajar Dewantara mempunyai 2 anak, yaitu Bambang Sukawati Dewantara, Sailendra Wijaya. Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikan di School of Planning van Illenses Erten Europation Legeren School, Sekolah Pendidikan Dr. Bumitara. Nama lengkap Raden Mas Suhardi Suardiningrat. Kebangsaan Indonesia dan memiliki buku yang berjudul La Vengeance van Pangeran Aryonoto Dirojo Menuju Manusia Merdeka. Selanjutnya, pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan Ki Hajar Dewantara selain mendapat pendidikan di lingkungan Istana Paku Alam, Ki Hajar Dewantara juga mendapat pendidikan agama dari pesantren Kalasan di bawah asuhan KH Abdurrahman. Lalu setelah itu Ki Hajar Dewantara juga mendapat pendidikan formal, yaitu yang pertama ILS Eropa Legere School, yaitu Sekolah Dasar Belanda 3. Yang kedua Quick School, Sekolah Guru di Yogyakarta. Yang keempat Stovia School of Planning van Intense Arsen, yaitu sekolah kedokteran yang berada di Jakarta. Namun, pendidikan di Stovia ini tak dapat diselesaikannya karena Ki Hajar Dewantara sakit selama 4 bulan. Lalu kemudian ada karya-karya Ki Hajar Dewantara. Buku bagian pertama itu tentang pendidikan, bagian kedua tentang kebudayaan, buku bagian ketiga tentang politik dan kemasyarakatan, buku bagian keempat tentang riwayat dan perjalanan hidup penulis Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada profesi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan wartawan di surat kabar seperti Suitomo, Minden, Java, The Express Otesan Hindia, Kaum Muda, Jihad Timur, dan Posera. Ki Hajar Dewantara juga menjadi aktivis politik di organisasi Budi Utomo sejak 1908. Sebagai bapak pelopor pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922. Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia pada 2 September 1945 hingga 14 November 1945. Selanjutnya, penjelasan tentang konsep-konsep tentang pendidikan. Yang pertama, konsep utama pendidikan sebagai pemerdekaan. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah atau kemiskinan dan kebodohan, menuju kondisi batinia yang bebas, mempunyai otonomi berpikir dalam mengambil keputusan. Secara lahiriah, anak didik memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pengajaran. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan mencakup 3 pengertian, yaitu pertama, pendidikan yang menekankan pada kemandirian anak didik. Kedua, pendidikan yang menekankan kemerdekaan lahir dan batin. Ketiga, pendidikan yang menekankan keterlibatan subjek berkesadaran akan pentingnya pengetahuan teoritis dan praksis untuk diaplikasikan dalam kehidupan bersama demi membangun kehidupan sosial yang beradab. Pendidikan yang memerdekakan ini melandaskan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang mampu hidup bersama dengan orang lain yang juga berhak untuk merdeka. Bagi Ki Hajar Dewantara, ketiga unsur pendidikan yang memerdekakan ini harus selalu menyatu.
tidak boleh satu pun unsur yang terlepas dari ketiganya. Jika salah satu tidak ada, maka makna merdeka pun akan menghilang. Pendidikan yang memerdekakan dalam konsep Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan mencetak generasi yang cerdas dan memiliki karakter yang berbudi luhur. Tidak hanya itu, pendidikan juga mendorong perubahan menuju hal yang baik dari generasi ke generasi. Melalui pendidikan diharapkan dapat melahirkan hal-hal yang inovatif, kreatif, serta mencetak generasi yang mampu membawa perubahan. Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa pendidikan merupakan tonggak berdirinya sebuah bangsa yang besar, berdaulat, berharkat, dan bermartabat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai hidup rukun dan damai di antara semua elemen bangsa, tanpa memandang kelas sosial apapun, baik ras, suku, agama, adat, dan lain seterusnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Yeni. Baik, kita masuk ke dalam penjelasan yang kedua. Proses pemerdekaan itu harus melalui perjuangan menjadi manusia atau bangsa yang merdeka dan mandiri. Ki Hajar Dewantara telah menunjukkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan tujuan membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka, mandiri, serta mampu memberi kontribusi kepada masyarakatnya. Pendidikan menjadi seseorang untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dalam segala aspek kemanusiaannya, dan yang mampu menghargai serta menghormati kemanusiaan setiap orang. Yang ketiga, cara mendidik yang dilakukan oleh penjajah yang menguntungkan kaum penjajah. Ketika penjajah datang ke Indonesia, mereka melihat bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Namun, pengetahuan bangsa Indonesia sangat minim, sehingga mereka berbondong-bondong mendidik warga negeri Indonesia seperti mengajarkan PBB dan strategi berperang, yang dimana didikan-didikan tersebut justru membantu dan menguntungkan kaum penjajah. Warga diajak untuk berperang melawan musuh dari negaranya sendiri. Selain itu, segala sesuatu yang ditanam oleh warga sendiri akan diambil oleh pihak penjajah. Cara mendidik yang benar adalah dengan menerapkan asa, asi, dan asuh. Arti dari ketiga kata ini adalah yang pertama asah. Konsep asah ini mengacu pada pembangunan intelektual atau pengembangan potensi intelektual peserta didik. Hal ini melibatkan seperti memberikan pendidikan formal dan informal kepada peserta didik, termasuk pengajaran keterampilan, pengetahuan, dan sikap atau karakter. Yang kedua, ASI. Konsep ASI ini merujuk pada kasih sayang, empati, dan perhatian terhadap peserta didik. Dalam konsep ini melibatkan dukungan emosional, menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih, serta memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis peserta didik. Yang ketiga adalah asuh. Konsep ini merupakan konsep yang memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap perilaku peserta didik. Ini mencakup menetapkan batasan, memberikan dorongan positif, memberikan contoh yang baik, dan membimbing peserta didik menuju perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Ketiga aspek ini sangat penting dalam mendidik peserta didik, karena dengan memberikan didikan atau perhatian pada aspek intelektual, emosional, dan perilaku, maka peserta didik akan tumbuh dan berkembang dengan optimal. Lalu yang kelima, mendidik adalah membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi-potensi alami kodrati yang mereka miliki demi tercapainya kebahagiaan bagi dirinya dan bagi masyarakat. Yang dimaksud dari pernyataan itu adalah pendidikan yang memerdekakan memiliki makna sebagai usaha, proses, cara, serta perbuatan yang dilakukan pendidik dalam menuntun peserta didik agar dapat maju dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Kodrat yang dimiliki dan perlu dikembangkan oleh peserta didik mencakup potensi minat dan bakat, karakter, kebutuhan belajar, tahap perkembangan, dan capaian pembelajaran. Merdeka mempunyai 3 makna, yaitu hidup tidak terperintah, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri,
Dan yang terakhir adalah cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Dalam melaksanakan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem Among sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam menempatkan peserta didik sebagai sentral proses pendidikan. Dalam sistem Among, setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan wajib berdiri di belakang, tetapi mempengaruhi dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berjalan sendiri. Pendidikan di Indonesia berproses berdasarkan semboyan. Yang pertama, Ingarso sung tulodo, di depan memberi contoh teladan. Ingmadyo mangun karso, di tengah memberikan semangat atau inspirasi. Dan yang terakhir, Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, pendidikan mesti menerapkan 5 asas atau pancadharma seperti dilakukan di sekolah-sekolah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar pada tahun 1922. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melaksanakan proses pendidikan di taman siswa berlandaskan pada 5 prinsip yang disebut pancadharma. Pancadharma ini membuat perincian baik berasal dari asas-asas yang dipakai di dalam taman siswa sejak berdirinya pada tahun 1922 hingga seterusnya, maupun yang terdapat dalam segala peraturan-peraturan dan berbagai adat istiadat dalam hidup dan penghidupan taman siswa. Berikut ini 5 prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu prinsip kemerdekaan, prinsip kebangsaan, prinsip kebudayaan, prinsip kemanusiaan, dan yang terakhir adalah prinsip kodrat alami. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Rivaldo. Baik, yang berikut ciri-ciri pendidikan yang memerdekakan. 1. Adanya pengembangan potensi pada anak. Pada pendidikan yang memerdekakan, setiap peserta didik dibebaskan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, seperti potensi minat dan bakat. Yang kedua, memberikan kebebasan berpikir dan bereksplorasi. Pada pendidikan yang memerdekakan, peserta didik diberikan dorongan untuk berpikir kritis, bertanya, menggemukkan ide yang dimilikinya, dan mengeksplorasi untuk menambah kreativitas peserta didik. Yang ketiga, pengembangan karakter. Pada pendidikan yang memerdekakan, peserta didik didorong untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, simpati, dan empati. Contoh-contoh pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada peserta didik untuk menjadi mandiri. Contoh pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan kewirausahaan. Pendidikan yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi sehingga mereka dapat menciptakan peluang dalam kehidupan dan melakukan perubahan positif di masyarakat. Pendidikan berbasis proyek. Pendidikan yang mendorong peserta didik untuk belajar melalui proyek-proyek nyata yang relevan dengan kehidupannya dan mengajak peserta didik untuk belajar lebih kreatif. Pendidikan inklusif. Pendidikan yang memastikan setiap peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, mendapat kesempatan yang sama dalam pembelajaran. Pendidikan multikultural. Pendidikan yang menghargai setiap keragaman budaya, bahasa, dan latar belakang peserta didik agar dapat lebih menghargai perspektif yang berbeda. Pendidikan keterampilan hidup. Pendidikan ini tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, melainkan juga mengajarkan keterampilan peserta didik seperti pemecahan masalah, komunikasi, keterampilan sosial. Contoh-contoh pendidikan yang tidak memerdekakan. Pendidikan yang tidak memerdekakan cenderung membatas, tidak mendorong pemikiran yang kritis, dan tidak menghargai keberagaman. Contoh pendidikan yang tidak memerdekakan. 1. Pendidikan yang tidak relevan. Pendidikan yang tidak terhubung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga di dunia nyata tidak dapat memberikan keterampilan ataupun pengetahuan. 2. Pendidikan otoriter. Pendidikan yang didominasi oleh guru sehingga tidak ada ruang bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif
dalam proses pembelajaran ataupun dalam menggemukkan pendapat. Berikut, pendidikan yang hanya terpusat dengan tes standar. Pendidikan ini hanya mengutamakan tes standar tanpa memberikan setiap peserta didik persiapan untuk menghadapi tantangan dunia nyata di luar ujian. Berikut, pendidikan yang tidak inklusif. Pendidikan yang tidak melihat perbedaan latar belakang peserta didik dan tidak memberikan dukungan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Berikut, pendidikan tradisional yang berbasis repetisi. Pendidikan yang hanya berfokus pada hafalan tanpa memperhatikan pemahaman yang mendalam terkait materi pembelajaran. Berikut ini merupakan referensi dan sumber-sumber yang kami dapatkan dan yang telah kami baca untuk mendapatkan hasil dari penjelasan materi hari ini. Oke, di sini ada sebuah pantun, beli bakso ke Manado, di atas papan adik berdandan. Ingarso sung tolodo, di depan menjadi teladan. Kami dari tim 9E dengan saya Saini Kristina Simanjuntak. Saya Nolanda Mulyasari. Saya Patricio Silva Roselong. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.